Kita semua tahu bahwa Allah mendatangkan para ulama ke Indonesia. Dan ulama yang Allah datangkan ke Indonesia tidak sembarang ulama. Tapi ulama yang mana jasadnya, bukan cuma ilmunya, bukan cuma niatnya, amalnya, akhlaknya saja yang punya hubungan khusus yang tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jasadnya pula yang di jasadnya mengalir darahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliaulah yang Allah kirim, Allah datangkan ke Indonesia ini, dan bangsa Indonesia mendapatkan anugerah terbesar, iman Islam, anugerah Quran, anugerah agama ini, ilmu, amal, akhlak, adab, kalimat thayyibah, asrar, anwar, madad, semuanya melalui beliau-beliau para ulama daripada dzurriyyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau apa yang dikatakan oleh yang mengatakan daripada ulama yang sering kita dengar, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang memiliki nikmat itu akan ada yang menghasadi kepadanya. Karena besarnya karunia yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Jangan heran kalau muncul kaum hasidin, orang-orang yang hasud kepada kita semuanya umat Islam. Terkhusus kepada para ulama dan para habaib. Gak heran. Itulah tanda yang jelas bahwa beliau-beliau inilah yang mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir yakin, dan kita semua umat Islam yakin, ketika para habaib difitnah, dibatalkan nasabnya, dicaci, dimaki, dijelek-jelekan. Lalu juga para ulama ya, yang digabungkan kepada para habaib yang kita saksikan. Kita tahu bahwa para habaib, para ulama, beliau-beliau ini adalah berlian-berlian yang tidak mungkin tertukar dengan batu koral. Tidak mungkin tertukar dengan batu koral. Walaupun ada orang yang mengatakan ini batu koral, nah, maka yang menyebutkan itu akan memperlihatkan kebodohannya. Dia tentu ya, akan menjatuhkan dirinya sendiri. Maka kecintaan Al-Fakir dan sayang Al-Fakir yang sangat mendalam kepada kedua belah pihak. Yang pertama kepada para habaib dan para ulama yang difitnah, yang dizalimi. Lalu kecintaan dan kasih sayang Al-Fakir kepada yang zalim. Karena kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dan Imam muhadditsin yang lainnya meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah oleh kamu orang yang dizalim dan orang yang zalim. Lalu sahabat semuanya sudah mengenal dan kita mengenal kalau orang dizalim bagaimana harus kita bela. Tapi yang bingung para sahabat ini bagaimana membela orang yang zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran, isyarat seterusnya agar kita semuanya, agar sahabat tersebut mencegah orang yang zalim daripada kezalimannya. Ya habaib, ya ulama, Al-Fakir khudahimukum. Al-Fakir sangat mencintai, sangat menyayangi antum semuanya.
Al-Fakir tidak bisa membela sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kecuali dengan perkataan-perkataan yang bisa Al-Fakir ungkapkan. Kecuali dengan doa-doa yang bisa Al-Fakir curahkan. Kecuali air mata kesedihan, air mata kasih sayang dan cinta yang bisa Al-Fakir cucurkan sebagai saksi kecintaan kepada antum semuanya. Al-Fakir yakin antum tidak akan jatuh karena hal itu. Antum tidak akan batal karena ada yang membatalkan. Antum tidak akan terhina karena ada yang menghina. Dan Al-Fakir sangat sayang kepada orang-orang yang menghina antum semuanya. Yang zalim kepada antum semuanya. Bagaimana Al-Fakir bisa membela mereka? Hanya dengan perkataan yang bisa Al-Fakir katakan. Wahai para habaib dan para ulama, Al-Fakir mengatakan kalimat yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ammar dan keluarga Sayyidina Yasir. Tatkala mendapatkan siksaan dalam perjuangan Islam pertama di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau Sayyidina Ammar, Sayyidina Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena perjanjian kalian adalah surga. Begitu pula Al-Fakir katakan kepada antum para habaib dan para ulama semuanya, sabran ala baiti Rasulillah, sabran ayyuhal ulama'il kiram, fa inna mau'idakum al-jannah, fa inna mau'idakum al-jannah, fa inna mau'idakum al-jannah. Mungkin hati antum semuanya tidak terpengaruh, namun hati kami tercabik-cabik. Hati kami tidak ridha. Dan kami khawatir orang-orang yang membenci antum semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, dibakar oleh api neraka. Siapa yang bisa membela mereka? Wahai para munkirin, wahai para hasidin, bertobatlah kalian semuanya. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merapatlah kalian kepada para ulama, kepada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kalian semua selamat bersama beliau-beliau semuanya. Amin. Sadarlah kalian, mari kita rapatkan barisan kita. Merapat kepada para ulama dan kepada para habaib. Jangan ada yang jauh dari beliau-beliau. Kita ini punya apa? Punya ilmu yang sedikit. Punya amal yang sedikit. Punya dosa yang besar. Hati yang ghaflah, yang lalai. Apakah dengan cara ini kita punya zon kita untuk masuk surga? Kalla wallah kalla. Alfa kalla. Ya ikhwani, wa ya ahbabi, wahai umat Islam. Tidak, tidak. Mari kita semuanya mendekat. Dan sekarang kita dihadirkan. Disambungkan hati kita dengan para sadiqin, dengan para awliya, ahya'an wa amwata, wabil khusus dengan fakhrul wujud, wa dhukhrul wujud, wa karamatul wujud, wa sa'adatul wujud, wa nurul wujud. Sayyiduna wa maulana al-imam al-habib Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wa radhahu wa nafa'ana bih wa bi ahli baitihi wa usulihi wa furu'ihi wa dhurriyyatihi. Amin. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.